Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harum semerbak bunga melati. Bunga dipetik di pagi hari. Profesor Dr. Teddy Chandra MM yang saya hormati dan rekan-rekan seperjuangan magister manajemen yang saya hargai. Manis asam rasa buahku ini. Pohon tumbuh di tepi sungai Rokan. Adapun maksud tujuan Syahril Lubis alias Ariel Narsis di Zoom YouTube ini, ada 2 buah soal manajemen keuangan yang akan diselesaikan. Baik, di slide yang pertama ini kita bisa lihat identitas saya sendiri. Di mana slide ini merupakan lembar jawaban dari soal manajemen keuangan. Ya, kita lihat. Ini soal pertama tentang pemahaman manajemen keuangan. Dan soal yang kedua nantinya tentang penyelesaian untuk menganalisa kelayakan 2 buah proyek, di mana manajer keuangan PT Pelita sedang mempertimbangkan 2 buah proposal. Baik, ini soal pertama. Pemahaman manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan atas sumber daya keuangan dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk mencapai keinginan keuangan yang telah ditetapkan. Pemahaman tentang manajemen keuangan mencakup beberapa aspek penting yang berkontribusi pada keberhasilan keuangan suatu perusahaan. Berikut adalah beberapa konsep inti dalam manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan keuangan. Manajemen keuangan melibatkan perencanaan keuangan yang hati-hati untuk mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan yang memadai dan memperkirakan penggunaan dana di masa depan. Perencanaan keuangan juga melibatkan penetapan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, serta pengembangan strategi untuk mencapainya. Dan yang kedua, penganggaran. Manajemen keuangan melibatkan penyusunan anggaran yang efektif. Anggaran adalah rencana keuangan terperinci yang mengalokasikan dana ke berbagai kegiatan dan proyek dalam organisasi. Penganggaran membantu dalam pengendalian pengeluaran dan pengawasan terhadap kinerja keuangan organisasi. Yang ketiga, manajemen modal kerja. Manajemen keuangan juga melibatkan pengelolaan modal kerja, yaitu aset lancar dan kewajiban lancar suatu perusahaan. Nah, ini mencakup manajemen kas, piutang, persediaan, dan kewajiban yang jatuh tempo dalam rangka memastikan likuiditas yang memadai untuk memenuhi kewajiban keuangan sehari-hari. Nah, yang keempat, di sini pengambilan keputusan investasi. Nah, salah satu aspek kunci manajemen keuangan adalah pengembalian keputusan investasi yang bijaksana. Di dalam pengambilan keputusan investasi itu harus sebijaksana mungkin. Nah, ini melibatkan evaluasi proyek-proyek investasi yang potensial, analisis risiko, perhitungan nilai waktu uang, dan pemilihan proyek yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Nah, di dalam pengambilan keputusan investasi, jika seorang manajer sebuah perusahaan ataupun pimpinan organisasi, di dalam hal pengambilan keputusan investasi ini harus bijaksana. Karena kita harus memperhitungkan dan melihat apakah nanti perusahaan investasi
ini menguntungkan bagi perusahaan kita atau tidak. Dewasa ini di Indonesia, perusahaan-perusahaan investasi sudah banyak, mungkin menjamur, di mana-mana ada. Nah, seseorang manajer yang akan mengambil keputusan investasi ini harus penuh perhitungan apakah nanti perusahaan investasi tersebut menguntungkan bagi perusahaan kita atau tidak. Nah, yang kelima, pengambilan keputusan pendanaan. Manajemen keuangan juga mencakup pengambilan keputusan pendanaan yang cerdas. Ini melibatkan penentuan struktur modal optimal, yaitu proporsi antara modal sendiri dan utang dalam perusahaan. Pengambilan keputusan pendanaan juga melibatkan memilih sumber pendanaan yang paling sesuai, seperti pinjaman bank, penerbitan saham, atau pendanaan internal. Yang keenam, analisis keuangan. Manajemen keuangan melibatkan analisis keuangan yang sistematis untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Ini melibatkan penggunaan rasio keuangan, analisis arus kas, dan interpretasi laporan keuangan untuk memahami kesehatan keuangan perusahaan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Nah, di dalam manajemen keuangan, analisis keuangan sangat diperlukan. Di dalam analisis ini kita mencari sebab akibat, bagaimana dalam keadaan keuangan perusahaan kita ataupun organisasi, apakah keuangan di dalam perusahaan kita ini sehat atau ada penyimpangan atau ada minus atau ada ketekoran, maka seorang manajer itu dituntut untuk menganalisis keuangan sebuah perusahaan. Nah, barulah kita bisa menyimpulkan perusahaan kita dalam keadaan menguntungkan atau keuangannya tidak menyimpang. Nah, dan yang ketujuh, pengendalian keuangan. Manajemen keuangan mencakup pengendalian keuangan yang efektif untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efisien dan sesuai dengan rencana. Nah, ini melibatkan penerapan sistem. Dalam sebuah perusahaan, sistem dalam keuangan itu harus dibangun. Sehingga jika sistem telah kita bangun di dalam sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut dalam hal keuangan kita akan mudah dalam pengendaliannya. Nah, inilah soal yang pertama sudah kita selesaikan, di mana kita akan lanjut nanti pada soal yang kedua. Nah, soal kedua ini tentang kita menyelesaikan ya, untuk menganalisa kelayakan dari dua buah proyek, di mana dua buah proyek tersebut kita nanti bisa melihat ini data proyek A dan ini data proyek B. Nah, sebelum kita lanjut untuk menyelesaikan proyek A dan proyek B, kita terlebih dahulu untuk mengetahui metode analisis kelayakan. Nah, dalam metode analisis kelayakan, yang pertama itu payback period. Nah, metode ini menghitung berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali investasi awal. Payback period, diskon, ini yang kedua. Nah, metode ini adalah perluasan dari metode payback period atau yang pertama tadi, namun mempertimbangkan faktor diskon. Dan yang ketiga, net present value, itu disingkat NPV. Nah, metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan keluar dari proyek dengan tingkat diskon yang sesuai. Dan yang keempat, internal rate of return, disingkat dengan IRR. Nah, metode ini menghitung tingkat diskon yang membuat NPV proyek sama dengan 0. Dan yang kelima,
adalah Modified Internal Rate of Return. Nah, disingkat dengan MIRR. Nah, metode ini adalah modifikasi dari IRR dengan mengasumsikan tingkat investasi yang berbeda untuk arus kas masuk dan keluar proyek. Nah, kita lanjut kepada baik. Untuk penyelesaian nomor 2, ini kita lihat proyek A dan nanti, nah ini proyek B. Nah, untuk lebih mudahnya kita menyelesaikan proyek A dan proyek B ini, kita ke Excel untuk memudahkan membantu kita. Nah, di sini ya diketahui tingkat suku bunga 9%, reinvestasi 7%, investasi tahun 0, itu 1000. Nah, inilah kondisi proyek A dan proyek B. Di mana kondisi proyek A pada saat bom itu probabilitas 0,20% ataupun 0,20. Di saat kondisi proyek A moderat itu probabilitas 0,60 atau 60%, dan kondisi proyek A di saat krisis ini probabilitas 0,20 atau 20%. Nah, data untuk proyek A ini tahun pertama 250 dan sampai tahun ke-6 475. Kita lihat untuk kondisi proyek B, kondisi di saat bom proyek B ini 0,20 atau 20%, di saat moderat 0,60 atau 60%, saat kondisi krisis probabilitasnya 0,20 atau 20%. Nah, data dari untuk proyek B pada tahun pertama 600 sampai tahun ke-6 140. Itu juga untuk moderat ini 500 sampai 620. Pada tahun pertama baik krisis ini 400 dan itu selanjutnya sampai tahun 6 itu 100. Nah, kita untuk penyelesaian, nah inilah penyelesaian untuk proyek A terlebih dahulu. Di mana kita melihat soal tadi ataupun data, kita berurutan tahun 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pada tahun pertama itu probabilitas 20% itu data perusahaannya untuk proyek A 250 dan tahun 475. Kita lihat di sini 250 tahun pertama sampai tahun 475, sedangkan probabilitas 60% itu tahun pertama 200 sampai tahun ke-6 425. Itu juga kondisi di saat krisis yaitu probabilitas 20% pada tahun pertama 150 data proyek A sampai dengan tahun ke-6 375. Nah, terus selanjutnya kita menentukan nilai cash flow. Nah, nilai cash flow ini kita menggunakan rumus ya. Bisa kita lihat di sini di arsir teks ini. Nah, ini 20% itu nanti dikali 250 jumlahnya berapa, 60% dikali 200 jumlahnya berapa, dan juga ini dan 20% ini dikali 150 jumlahnya berapa, maka hasil kita dapatkan 200. Begitu juga tahun kedua 3, 4, 5, dan 6. Dan seterusnya, selanjutnya kita menentukan atau mencari nilai PP. Ini 9%. 9% ini dari diketahui. Nah, present value. Nah, di saat tahun pertama kita menentukan nilai present value ini, kita lihat rumusnya. Nah, di sini nanti rumusnya 1 ditambah 9%, ini 15. Kita lihat nih 9%. Nah, nanti dikuadratkan 1. Ini dia. Dan 200 ini dibagi kepada hasil 1 tambah 9% pangkat 1. Maka kita lihat hasilnya 103,49. Nah, pada tahun kedua 3, 4, 5, 6 juga. Gitu cara mencarinya. Dan selanjutnya kita menentukan nilai payback untuk proyek A. Nah, untuk menentukan payback proyek A ini,
kita lihat lagi di sini rumusnya. Nah, di sini pada tahun ke 0 cash flow ini dikurang dengan cash flow pada tahun yang pertama. Maka terdapat hasilnya 800. Kedua dan ketiga juga gitu. Nah, di sini payback untuk proyek A pada tahun keempat negatif ataupun minus. Nah, kita dapatkan nilai pada saat tahun keempat ini minus atau negatif 8,57. Nah, dimana kita lihat di sini ya, payback pada tahun ketiga dibagi cash flow pada tahun keempat dikali 12 bulan atau 1 tahun. Maka hasilnya 8,57. Nah, kita udah bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya payback proyek A pada tahun ketiga. Nah, ini 3 tahun, 8 bulan, 18 hari. Nah, inilah nilai payback untuk proyek A. Dan selanjutnya kita menentukan atau menetapkan nilai payback diskon untuk proyek A. Ya, ini kita lihat rumusnya. Nah, di mana present value 9% ini pada tahun 0-1000 dikurang pada PP atau present value pada tahun pertama, kita dapatkan hasilnya 216,51 ya. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, di sini payback diskon untuk proyek A pada tahun kelima dia negatif atau minus. Sehingga kita lihat nilainya berapa. Nah, kita lihat payback diskon pada tahun keempat itu dibagi dengan PP atau present value pada tahun kelima dikali 12 bulan atau 1 tahun. Maka hasilnya 5,84. Nah, kita telah dapat menyimpulkan bahwasanya payback diskon pada proyek A itu keterangannya 4 tahun. Pada tahun keempat, 4 tahun 8 bulan, 26 hari. Nah, ini. Dan seterusnya, selanjutnya kita menentukan nilai varian. Nah, varian ini kita lihat tableau. Nah, kotaknya akan terkoneksi ya pada kotak ini. Di mana nanti 250 kurang 200 dipangkat 2 dikalikan dengan 20%. Berapa hasilnya, begitulah seterusnya cara mencarinya, maka kita mendapatkan nilai 1000. Dan begitu seterusnya sampai tahun ke-6. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai standar NPP. Nah, standar NPP ini kita lihat. Nah, di mana untuk menghitung angka ini kita dapat rumusnya 1 ditambah 9%. Ya, nah, ini di 15 9% dari soal tadi. Nah, ini dia. Nah, hasilnya nanti dikuadratkan ya. Kuadrat di sini pada 1. Nah, kita nanti varian 1000 ini dibagi dari hasil 1 tambah 9% pangkat 1, maka hasilnya 841,68. Nah, begitu seterusnya sampai pada tahun ke-6. Nah, selanjutnya kita menetapkan ya varian ini, kita lihat ya, kita klik dan kita lihat di sini, maka itu penjumlahan dari standar deviasi. Nah, terdapat hasil 3426,18. Selanjutnya kita menentukan nilai standar deviasi, di mana standar deviasi ini kita lihat di sini itu akar ya, namanya akar dari varian. Itu standar NPP tadi, akar dari varian. Kita lihat, maka 58,5336. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai Z. Nah, nilai Z ya.
Selanjutnya kita menentukan nilai standar deviasi. Nah, kita klik di sini, bisa kita lihat rumusnya. Nah, kita blok yang di teks. Nah, kita lihat ya. Nah, standar deviasi ini akar dari varian. Akar dari varian ini di atas tadi. Ya, kita dapat hasilnya 58,5336. Selanjutnya kita menentukan nilai Z. Nah, nilai Z ini, sebelum kita menentukan nilai Z, kita terlebih dahulu menentukan nilai NPV. Nah, ini nilai NPV ya, Net Present Value. Nah, sini kita klik dan kita rumusnya di sini. Nah, itu dari penjumlahan dari cash flow ya. Nah, maka dapat hasilnya 386. Untuk IRR juga kita blok. Nah, juga di penjumlahan di cash flow nanti dibagi ya dengan tahun nolnya. Maka hasilnya 19,5%. Itu juga untuk MIER. Nah, bisa kita lihat juga penjumlahan dari cash flow ya untuk dibagi. Nah, hasilnya 14,30%. Kita menentukan nilai Z. Di mana untuk nilai Z ini kita menggunakan rumus ataupun caranya. Nanti 0 dikurang nilai NPV. Nanti dibagi dengan standar deviasi. Nah, kita mendapatkan hasil min 6,61. Nah, probabilitas rugi itu kita dapatkan 0,00%. Nah, ini nanti ada cara mencarinya ya. Lihat. Nah, ini kita dapatkan probabilitas rugi 0,00%. Nah, itu untuk proyek A. Untuk proyek A, penyelesaian proyek A sudah kita dapatkan. Dan kita melihat untuk proyek B. Nah, proyek B ini kita melihat ada perbandingan sedikit dengan proyek A, di mana payback proyek A ini pada tahun ke-3, sedangkan proyek B ini pada tahun ke-2. Di mana payback proyek B ini 2 tahun 7 bulan 21 hari. Sedangkan payback diskonnya pada tahun yang ketiga, jadi 3 tahun 5 bulan 1 hari. Sedangkan standar deviasinya ini pada probabilitas ruginya 0,21%. Nah, dari penyelesaian 2 proyek ini kita rekapitulasi. Kriteria payback pada proyek A ini 3 tahun 8 bulan 18 hari, sedangkan proyek B 2 tahun 7 bulan 21 hari. Kriteria payback diskon proyek A ini 4 tahun 8 bulan 26 hari, proyek B 3 tahun 5 bulan 1 hari. Kriteria NPV proyek A 386,90, proyek B 239,50, IRR proyek A 19,50%, sedangkan proyek B 19,42%. MIRR proyek A ini 14,30%, sedangkan proyek B 11,75%. Probabilitas rugi pada proyek A 0,0%, sedangkan proyek B 0,21%. Nah, kesimpulan dari kapitulasi ini, tentu yang lebih bagus proyek B karena payback lebih kecil. Nah, di sini payback B-nya lebih kecil ya. Jadi, semakin cepat semakin bagus. Kemudian yang lebih bagus proyek B ini, bagusnya proyek B itu maksudnya, yang lebih bagus proyek B ini karena payback diskon itu lebih kecil, semakin cepat semakin bagus. Kita lihat payback diskonnya 3 tahun, sedangkan proyek A 4 tahun. Yang lebih bagus proyek A. Nah, bagusnya proyek A itu adalah yang lebih bagus proyek A karena NPV proyek A lebih besar. NPV menunjukkan laba. Nah, ini dia. Nih. Terus yang lebih bagus dari proyek A karena IRR proyek A lebih besar. Nah, ini dia. Sedangkan proyek B, ini dia. Yang lebih bagus proyek A karena IMR proyek A lebih besar. Nah, ini dia 14 ya, sedangkan proyek B yang 11. Dan yang lebih bagus proyek A karena probabilitas rugi lebih kecil. Nah, ini dia 0,0. Nah, dari kesimpulannya ini kita udah menemukan. Terus kita
melihat tahun 0, 1, 2, 3, 4 sampai 6, cash flow A, cash flow B, dan selisihnya. Nah, sini kita lihat selisihnya di mana 19,65%. Kemudian nilai COC, NPPA, NPPB. Kita melihat ya COC A 92,00%, sedangkan NPPB itu 5,45%, 0,00. Nah, dari data ini kita bisa narasikan, untuk 0,00% proyek A lebih bagus, ini dia. Ya, pada saat COC 0,00% itu proyek A dia lebih bagus. Kemudian untuk 5,00% proyek A juga lebih bagus. Ini kita lihat, ini dia. Lebih besar ya dari proyek B. Kemudian untuk 10,00% proyek A juga lebih bagus. Kita lihat ini dia untuk proyek A lebih besar. Kemudian untuk 15,00% proyek A lebih bagus. Kita lihat lagi ini A lebih bagus daripada proyek B. Nah, kita lihat untuk 20,00% proyek B lebih bagus. Nah, untuk 20-nya B lebih bagus. Kita lihat sini. Minusnya 10, ini minus 14 lebih besar, minus yang proyek A. Nah, kemudian untuk 25,00% proyek B lebih bagus. Kita lihat dengan ini, minusnya lebih kecil proyek B, minus lebih besar proyek A. Nah, kesimpulan, untuk COC di atas, ya, itu di atas 19,65% nih di atas 19,65% dari 20 dengan 25 ini, maka yang dipilih adalah proyek B ya. Nah, kita dapatkan. Nah, kita lihat ini grafik di mana titik potongnya ada di sini ya, 20,002%. Sini nanti ya. Nah, dari penyelesaian dua soal di atas atau dua proyek di atas, maka kita memberikan saran dan argumen. Nah, saran dan argumennya, lihat dari nilai proyek, dilihat dari nilai payback dan payback diskon, maka yang dipilih adalah proyek B karena lebih cepat. Kemudian dilihat dari nilai NPP, IRR, dan MIRR yang dipilih ada proyek A karena lebih besar ya. Dan dari probabilitas rugi, kemungkinan terjadi kerugiannya, juga dipilih adalah proyek A. Sedangkan lihat dari nilai COC, untuk COC-nya di atas 19,65% tadi, maka yang kita pilih ada proyek B. Jika COC yang di bawah 19,65%, kita memilih proyek A. Ini data yang kita lihat tadi. Nah, demikianlah penyelesaian dua buah proyek ataupun analisa kita ya untuk dua buah proyek A dan B. Nah, jadi pada slide ini sudah kita tampilkan ya, kita tampilkan bagaimana yang kita tuangkan dalam Excel tadi. Nah, demikianlah penyelesaian dua buah soal manajemen keuangan untuk kita maklumi. Dari pasir nak ke pekan, singgah di ujung batu membeli semangka. Demikianlah sudah penyelesaian soal manajemen keuangan. Semoga menjadi perhatian kita bersama. Tadinya saya mulai dengan salam. Sekarang saya tutup dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang melihat YouTube ini jangan lupa like, subscribe, and share.